Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10, Sebuah Rahasia Status. Bara tidak mungkin sekejam itu. Walaupun nanti Bara tidak suka, pasti akan duduk dan berbasa-basi sejenak. Tapi sebenarnya Mama berharap lebih. Bara akan menyukai anak temannya itu. Pokoknya Papa bilang sama Bara, besok malam kita makan bersama di luar. Biar dia besok tidak nginap di rumah Robi. Mama memberi titah pada suaminya. Baik, Ndoro. Papa dengan terpaksa menurut, terserah istrinya lah, ia sudah mengingatkan. Bara keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diri. Ia menyisir rambutnya sejenak, lalu meraih ponsel. Tadi sudah janji pada Aura akan menghubunginya. Sebagai pria sejati, ia harus menepati ucapannya. Astaga, lobet pula. Runtuk Bara jadi kesal. Di saat penting begini, ponselnya malah habis daya. Semalam ia lupa mengkarjernya. Sambil menunggu ponsel di-charger, Bara berbaring di tempat tidur. Ia akan tidur setengah jam, pasti baterai ponselnya sudah lumayan terisi. Waktu juga masih pukul 7 malam. Hampir jam 8 tidak apalah menelpon wanita yang baru ditemuinya tadi sore. Bara menguap lalu memejamkan matanya. Tak lama suara dengkuran pun terdengar. Aura. Ucap Bara saat melihat seorang wanita berdiri di depan jendela. Melihat pemandangan di luar, hari ini hujan turun dengan derasnya. Wanita itu membalikkan badan, lalu tersenyum manis padanya. Dek, senyuman Aura membuat hati Bara berdebar. Bukan hanya berdebar saja, Bara merasakan tubuhnya mulai panas. Hujan turun, seharusnya udara terasa dingin. Tapi udara di kamarnya ini malah sebaliknya. Aura memakai pakaian kurang bahan yang membuat mata Bara menjadi menjelajah. Tubuh itu begitu putih, mulus dan sangat seksi pastinya. Kenapa kamu bisa ada di kamarku? Tanya Bara penasaran. Dari mana wanita itu masuk, mengingat mereka baru bertemu. Ia juga ingat tadi mengantar Aura pulang, bukan membawa ke kamarnya. Ini kan kamarku juga? Kamarmu? Bara tampak bingung melihat sekelilingnya. Ini kamarnya, tapi kenapa Aura bilang ini kamarnya juga? Apa istrimu tidak boleh ada di kamarmu? Tanya Aura. Istri. Bara kaget mendengar perkataan Aura. Mengatakan istri, kapan mereka menikah? Kapan? Iya, suamiku. Jawab Aura yang membuat Bara sesak. Wanita cantik itu memanggilnya suamiku. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Apa tidak kedinginan? Tanya Bara gugup, ia mengalihkan pandangannya. Berdua dengan wanita cantik yang berpakaian seperti itu, membuat jiwa kelakiannya mulai bangkit. Rasanya ingin menerkamnya saja. Aura sangat meresahkan sekali. Apalagi, untuk menggodamu? Ucap Aura sambil mengkedipkan sebelah matanya. Wanita itu tampak nakal saat ini. Astaga, Aura. Ucap Bara kaget mendengar jawaban wanita itu. Memancing nalurinya saja. Aura berjalan ke arah Bara. Maju dan semakin maju. Dan Bara pun berjalan mundur. Aura, jangan mendekat. Bara mencoba menahan langkah Aura yang kian mendekatinya. Wanita itu tidak boleh memancingnya, karena ia sudah pasti akan terpancing. Walau Aura bilang dia suaminya, tapi Bara ingat, mereka belum menikah dan baru sekali bertemu. Aku butuh kehangatanmu, suamiku. Dengan nada manja Aura berkata. Astaga, Aura sadarlah. Ucap Bara yang tidak habis pikir. Wanita itu ternyata sangat nakal. Aura menggigit bibir bawahnya terus maju melangkah. Akan menempel pada pria itu.
dan Bara makin memundurkan langkahnya. Mencoba untuk menghindar terlebih dahulu, tapi jika sudah tidak bisa menghindar lagi, ya sudahlah, pasrah jalan terbaik. Maju, maju, maju dan mundur, 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 dan... Aduh! Bara memegangi pinggangnya, ia jatuh dari tempat tidurnya. Bara mendudukkan diri di lantai, sambil melihat sekelilingnya, mencari Aura. Astaga, itu cuma mimpi. Runtuk Bara kesal, ia bermimpi tentang Aura, bermimpi digoda wanita itu. Bara melihat jam dinding, sudah pukul 10 malam. Ia pun perlahan bangkit dan menuju kamar mandi. Mencuci muka sejenak lalu akan menelepon Aura. Niatnya tadi tidur cuma sebentar, malah ketiduran. Gara-gara menunggu ponselnya dicharger. Dan ia malah bermimpi hal seperti itu. Bagaimana jika tadi mimpinya terus berlanjut? Apa ia dan Aura akan menyatu? Bara tersenyum tipis, sedikit menyayangkan tidak berlanjut. Astaga, otakmu Bara. Runtuk Bara kesal, malah kini otaknya memikirkan hal seperti itu. Bara mencuci muka dan juga kepalanya, agar pikiran tentang mimpi tadi terhempas. Setelah keluar dari kamar mandi, Bara meraih ponselnya. Saat akan menelepon, ia tampak berpikir sejenak. Hari sudah pukul 10 malam. Menelepon di jam segini apa tidak masalah. Takutnya mengganggu dan Aura sudah tidur. Tapi, Bara ingat akan janjinya. Jadi ia harus tetap menghubunginya sekarang juga, sebelum berganti hari. Jika tidak diangkat, pasti akan tertera di riwayat panggilannya. Jadi, ia tidak mengingkari janjinya. Bara pun menekan gambar gagang telepon di ponselnya, lalu diarahkan ke telinganya. Halo. Jawab wanita itu dari seberang sana. Hati Bara terasa adem mendengar suara wanita itu. Suaranya menenangkan. Lagi apa, sayang? Tanya Bara tanpa sadar. Sayang. Aura jadi gugup mendengar pria itu tiba-tiba mengatakan sayang. Ini sekarang pendengarannya yang salah atau bagaimana? Kok jadi makin berdebar? Apa? Tanya Bara bingung. Ia mendadak lupa tadi baru saja mengatakan apa. Apa yang sudah dikatakannya pada Aura? Aura juga ikutan bingung. Kamu kenapa belum tidur, Ra? Tanya Bara mengalihkan. Daripada mereka haho-haho saja, tidak akan siap-siap sampai pagi menjelang. Aku belum ngantuk. Jawab Aura beralasan, padahal ia sedang menunggu telepon pria itu. Apa besok kamu tidak masuk kerja? Tanya Bara kembali. Jika Aura besok masih libur, mungkin ia akan mengajaknya ketemu lagi. Bara berencana mengajak menonton atau jalan kemana gitu. Besok aku kerja. Jawab Aura, ia hanya izin sehari saja. Sehari karena mau memastikan pekerjaan temannya itu. Oh. Jawab Bara sedikit panjang. Sesaat keduanya saling diam. Bara bingung mau berkata apa dan ia malah mengingat mimpi yang meresahkan itu. Astaga. Bara segera menepis pikirannya. Bisanya ia memikirkan hal seperti itu. Pikirannya ini sangat menyesatkan sekali. Pikiran kotor dan penuh debu. Aura, apa kamu mau bertemu lagi denganku? Tanya Bara memastikan, ia ingin bertemu Aura, tapi bagaimana dengan wanita itu? Aura mengulum senyuman, pria itu ingin bertemu dengannya. Boleh. Jawab Aura. Senyuman Bara pun kian melebar. Aura ingin bertemu dengannya lagi. Bagaimana kalau kita ketemu hari Minggu ini? Tanya Bara. Hari Minggu mereka libur bekerja. Jadi bisa ketemunya dari pagi dan bersama seharian. Anggap saja seperti sedang berkencan. Membayangkan berkencan dengan Aura saja membuatnya senang.
Baiklah, jam berapa? Tanya Aura. Hari Minggu ia bisa bertemu. Pagi. Jawab Bara santai. Pagi. Aura memastikan. Pagi jam berapa? Iya, aku akan jemput kamu ke rumah jam 7 pagi. Jawab Bara. Semakin pagi semakin cepat bertemu dengan wanita itu. Apa? Aura kaget. Jam 7 pagi mau ke rumahnya? Kenapa pagi-pagi sekali? Kenapa? Apa kelamaan ya? Biar aku datangnya jam 6 saja sampai rumah kamu. Ucap Bara. Mungkin Aura ingin pagi-pagi bertemu dengannya. Wanita itu mungkin saja tidak sabar dan rindu padanya. Bukan begitu. Kenapa datangnya begitu pagi? Tanya Aura. Bara mau datang jam 6 pagi. Apa mau sekalian sarapan di rumahnya? Untuk ketemu kamulah. Jelas Bara. Ia memang ingin bertemu wanita itu. Aku tidak sabar ketemu kamu. Wajah Aura mendadak merona. Ia kena gombalan pria itu. Kini ia meruntuki dirinya yang mudah baperan. Gombalan begitu saja membuatnya berdebar. Apa kepagian ya? Tanya Bara memastikan. Aura tidak menjawab. Mungkin sedang berpikir. Iya. Aura mengangguk, walau Bara tidak bisa melihatnya. Ya, sudah. Aku datangnya agak siangan saja. Ucap Bara kembali. Ya, agak siangan saja. Pagi aku masih sibuk. Ucap Aura. Pagi Aura harus beres-beres rumah dulu. Belum lagi mencuci pakaian yang sudah menumpuk. Jika Bara datang pagi-pagi, ia tidak sempat mengerjakan itu semua. Aku akan jemput kamu jam 7:05. Ucap Bara sambil menahan senyumnya, mengerjai wanita cantik itu. Apaan sih, itu kan sama saja. Ucap Aura sambil tertawa. Ia tidak bisa menahan tawanya. Cuma beda 5 menit, itu masih kepagian. Bara tersenyum mendengar suara tawa wanita itu. Sangat renyah sekali, jadi ingin melihat wajahnya saat tertawa. Jadi kamu mau aku jemput jam berapa, Aura? Tanya Bara dengan suara lembutnya. Jam 10-an ya. Ucap Aura lalu membuang nafasnya pelan. Suara pria itu meresahkan. Baiklah, aku akan datang di jam 10:03 jam. Bagaimana? Tanya Bara lagi, masih mengerjai Aura. Pria itu bingung mau membahas apa, jadi begini saja percakapan mereka. Daripada kebanyakan diamnya. Oke. Ucap Aura lalu tampak berpikir. Sepertinya ada yang aneh dari perkataan pria itu. Bukannya itu sama saja ya? Ucap Aura kesal menyadari maksud perkataan itu. Jam 10:03 jam bukankah itu sama saja jam 7 pagi? Haha. Kini Bara yang gantian tertawa, tak bisa menahan lagi. Aura sangat menggemaskan sekali. Suara kesalnya Aura saja menggemaskan. Bagaimana lagi saat melihatnya langsung? Mungkin Aura akan dimasukkannya dalam karung dan dibawanya pulang. Ya sudah, aku jemput jam 10. Bara akan datang di jam tersebut. Nggak ada kurang-kurang ya? Aura menekankan. Pria itu semangat sekali pagi mau bertemu, bikin hatinya jadi tidak menentu. Iya, jam 10 tepat. Tegas Bara, jam 10 masih pagi, masih panjang waktu sampai malam menjelang. Jam 10 ya. Aura masih juga menekankan. Iya bawel. Ledek Bara akhirnya, wanita itu masih meragukannya. Siapa yang bawel? Kamulah. Bara membayangkan wajah cemberut Aura, pasti sangat lucu. Enak saja. Sanggah Aura tidak terima. Bara terkekeh kembali, lalu melirik jam dinding, hari sudah menjelang malam.
Besok Aura harus bekerja. Ia tahan saja teleponan sampai pagi, tapi kasihan Auranya. Pasti mengantuk saat bekerja. Aura, kamu tidur sana, besok mau kerja lagi? Bara mengingatkan. Iya. Jawab Aura menurut, padahal dalam hatinya terpaksa. Masih ingin bicara dengan pria itu, tapi ia malah disuruh tidur. Baiklah, selamat malam. Ucap Bara. Malam. Jawab Aura tersenyum tipis. Aura melempar ponselnya ke bantal, lalu menutup mulutnya. Ia senang sekali akan kembali bertemu pria itu lagi. Aura bangkit dan menandai kalender tepat di hari Minggu ini, lalu kembali berbaring lagi ke ranjang. Dengan wajah yang masih senyum, Aura menutup matanya. Ia akan tidur, jadi waktu akan cepat berlalu. Hari Minggu itu pun segera tiba, dan bertemu pria itu. Rasanya Aura sudah tidak sabar, hari Minggu itu tiba. Jika punya mesin waktu, ia akan memakai itu. Tiba-tiba mata Aura terbuka lagi. Aku harus perawatan dulu dong. Aura bangkit dan menuju kamar mandi, mencuci mukanya terlebih dahulu. Lalu di tepian tempat tidur, Aura melumuri krim perawatan malam. Ia harus cantik dan glowing saat nanti bertemu pria itu. Pikiran Aura kini mulai kemana-mana, membayangkan mereka bertemu, lalu kemudian menjalin kasih. Bara terus melamarnya dan mereka menikah. Lalu malam pertamanya. Astaga! Batin Aura cepat, malah membayangkan malam pertama segala, malam panas dan bergairah. Aku sudah tidak waras. Aura menggelengkan kepala menghempas pikirannya itu. Setelah selesai dengan ritual perawatannya, Aura pun membaringkan tubuhnya kembali. Tak lupa menaikkan selimut sampai ke dada, lalu menutup mata. Ia akan segera tidur, besok harus bekerja kembali. Tiba-tiba. Tunggu dulu. Aura membuka mata dan bangun. Wanita itu tampak berpikir, sepertinya ada yang masih mengganjal di pikirannya. Aura melupakan sesuatu yang sangat penting. Ia baru ingat akan statusnya. Bagaimana ini, aku kan janda? Bara berjalan memasuki perusahaan diikuti Robi dari belakang. Pria itu berbelok kanan, akan naik lift yang khusus untuk eksekutif di perusahaan itu. Dan Robi berbelok ke kiri, naik ke lift karyawan. Saat sudah masuk ke dalam lift, Bara tidak melihat Robi. Kemana asistennya itu tiba-tiba menghilang. Bara kini sendirian saja di dalam lift menuju lantai tempat ruangannya berada. Saat lift perlahan mulai naik, Bara meraih ponsel dan melihat pesan yang dikirimnya tadi pagi belum dibalas Aura. Ini sudah jam 1 siang, kemana wanita itu? Apa begitu sibuk hingga tidak dapat membalas pesannya sejenak? Bara menatap ponselnya tersebut, tiba-tiba ada panggilan masuk. Ia pun segera menjawabnya. Halo, Pa. Jawabnya. Bar, nanti malam Papa dan Mama mau makan malam sama kamu. Bara tampak berpikir sejenak. Baiklah. Jam 7 malam, nanti Papa akan kirim lokasinya. Kamu jangan terlambat dan jangan sampai tidak datang. Kini Mama yang menyambung, panggilan itu di speaker. Baik, Ma. Jangan nginap di rumah Robi. Mama mengingatkan, putranya keseringan ke rumah temannya. Baik, Ma. Setelah percakapan itu Bara menyimpan ponselnya. Ia telah sampai ke ruangannya dan tidak melihat Robi. Kemana si Robi? Gumam Bara. Sementara Robi sendiri sengaja turun di lantai tempat Lily bekerja. Saat berjalan akan melewati area sang kekasih bekerja, Robi sengaja memperlambat langkahnya. Bahkan melihat-lihat sekitar, seolah sedang memantau bagian pemasaran tersebut.
Robi hanya tersenyum samar saat bertatapan dengan Lily. Ia tidak mau menyapa Lily. Kekasihnya masih anak baru, Lily nanti bisa tidak nyaman, atau jadi canggung dengan rekan kerja lainnya. Biarkan saja Lily beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Kenapa Pak Robi selalu lewat sini ya? Tanya rekan kerja Lily setelah Robi sudah berlalu. Apa sedang mengawasi kinerja kita? Sambung yang lain. Apa ada masalah dengan pekerjaan kita? Sambung yang lainnya lagi. Mereka mulai cemas jika ada masalah sedang menanti. Pak Robi siapa? Tanya Lily ingin tahu apa jabatan Robi di perusahaan ini sampai mereka tidak nyaman begitu. Itu pria yang tadi baru lewat. Oh. Lily mengangguk. Pak Robi apa jabatannya di sini? Kamu nggak tahu? Aku kan baru masuk, jadi mana tahu? Lily menggelengkan kepala. Pak Robi itu asistennya direktur, asistennya Pak Bara loh. Oh. Lily mengangguk seakan mengerti, lalu tak lama matanya terbelalak. Asisten direktur? Lily memastikan, ia kaget sekali. Kekasihnya asisten direktur di perusahaan ini. Pantaslah ia bisa diterima dengan mudah masuk ke perusahaan ini. Aura diam menatapi ponselnya. Pesan yang dikirim Bara belum dibalasnya. Bara, selamat pagi. Bara, jangan lupa sarapan. Wanita itu sedang dilanda kebingungan tentang statusnya saat ini. Bagaimana mengatakannya pada Bara? Bagaimana jika setelah mengatakan itu, Bara terus menghilang dan tidak mau mengenalnya lagi? Aura jadi sedih sendiri. Ia sudah tertarik dengan pria itu. Dan Bara juga sama sepertinya. Bagaimana ini? Ronta Aura kesal. Statusnya saat ini akan terus melekat erat dalam hidupnya. Pernikahannya kala itu terdaftar, maka saat perceraian status janda tertera dalam dokumennya. Padahal janda itu hanya statusnya saja. Evan bahkan belum menyentuhnya saat itu. Ia adalah janda perawan. Tapi, terlalu banyak pikiran yang bergelut di kepala Aura saat ini. Ponsel Aura berdering, tertera Bara menelepon. Pria itu sekarang sering menunjukkan perhatiannya. Bersambung.